Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-49 pada hari Senin 30 November 2020 mengusung tema Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Ada 3 pesan yang disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Dr. Andes Samuel Ehuai MH. 3 pesan yang disampaikan yaitu yang pertama, anggota Korpri harus terpanggil untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi konkret sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan COVID-19, terutama untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menghadapi krisis saat ini. Kedua, untuk menjamin pilkada dapat berjalan secara aman, berkualitas, demokratis, dan akuntabel, maka seluruh anggota Korpri harus tetap menjaga integritas dan netralitas, serta tidak terjebak dengan praktek politik praktis yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, saat ini kita telah memasuki revolusi industri jilid keempat, maka seluruh anggota Korpri harus mampu menghadapi persaingan itu dengan cara-cara dan terobosan baru. Turut hadir dalam upacara tersebut pejabat struktural dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Upacara dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ulang tahun Korpri yang kita peringati pada setiap tanggal 29 November menjadi momentum refleksi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan solidaritas dan soliditas anggota Korpri. Melalui refleksi kinerja tersebut, diharapkan Korpri akan semakin maju dan dapat segera bertransformasi menjadi korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia yang profesional dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang diembannya secara optimal. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri pada tahun ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, negara kita, dan daerah ini. Virus ini telah menimbulkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi, bahkan dampaknya kemudian menyentuh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menyikapi dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024, maka pemerintah Kota Ambon melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkotika dengan tema Ketahanan Masyarakat Berbasis Desa Bersinar atau Bersih dari Narkoba, serta pembentukan tim pemulihan berbasis masyarakat atau PBM bagi camat, lurah, dan kepala desa atau negeri sekota Ambon. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Imperial Inn pada hari Senin 30 November 2020. Dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, Kepala Badan Narkotika Nasional Maluku, Asisten 1 Setda Kota Ambon bersama dengan pejabat pemerintah Kota Ambon lainnya. Dalam wawancaranya, Lohenapesi mengatakan pemerintah secara khusus melaksanakan kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi narkotika melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis desa bersinar atau bersih dari narkoba, di mana kegiatan tersebut merupakan kerjasama pemerintah Kota Ambon dan Badan Narkotika Nasional. Narkoba itu menjadi masalah yang serius sekarang, ya, baik secara internasional maupun pada tataran nasional, ya. Nah, oleh karena itu pemerintah itu secara serius terus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Nah, salah satu programnya itu antara lain dengan pembentukan ini desa-desa yang namanya desa bersinar, ya, desa yang bersih dari narkoba. Nah, bagaimana upayanya? Antara lain dengan pembentukan kelompok-kelompok, ya, masyarakat yang betul-betul bisa menjadi pioner untuk itu. Nah, kali ini BNN kerjasama dengan pemerintah kota lalu mengadakan sosialisasi, ya, tentang
bagaimana pentingnya desa-desa bersinar itu. Nah, dalam rangka sosialisasi ini lalu saya dalam arahan tadi saya katakan bahwa salah satu aspek juga yang bisa melemahkan posisi masyarakat kita itu antara lain dengan faktor kemiskinan, faktor keterbatasan akses informasi. Nah, sehingga dalam tahun 2021 ini seluruh desa di Ambon itu sudah bisa mengakses ya internet ya, terutama di beberapa desa yang ada di Timur Selatan. Nah, kali ini Telkom telah memfasilitasi pembuatan fiber optik, lalu kita akan tindak lanjuti dengan bagaimana memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan masyarakat ya. Nah, dalam waktu dekat lewat Kominfo itu akan menyiapkan unit-unit ya masyarakat yang ada di desa-desa itu lewat mengoptimalkan peranan daripada BUMDes dalam bentuk kerjasama dengan Kominfo ya untuk memfasilitasi fasilitas internet, pelayanan ya IT itu kepada masyarakat. Itu kira. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat sipil yang bertemakan memorialisasi dan pendidikan damai di Maluku. Pertemuan bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon pada hari Senin 30 November 2020 yang dipimpin oleh Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta turut dihadiri oleh tokoh agama, komunitas pendidikan damai Maluku, penggiat perdamaian Maluku, pendamping perempuan korban kekerasan di Maluku, beserta dengan unsur terkait. Saat diwawancarai, Yentriani mengatakan ada 3 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama meneguhkan upaya-upaya bersama untuk membangun perdamaian dan mendukung kepemimpinan perempuan untuk membangun perdamaian. Kedua, mengembangkan model pendidikan dengan perspektif hak asasi manusia yang dalam saat bersamaan menguatkan kesetaraan yang substantif antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan. Salam sehat, salam Nusantara. Nama saya Andi Yentriani, Ketua dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Hari ini dan beberapa hari ke depan, kami dari Komnas Perempuan hadir di Maluku untuk 3 agenda utama. Yang pertama adalah menumbuhkan upaya-upaya kita bersama untuk membangun perdamaian dan juga mendukung kepemimpinan perempuan di dalam membangun perdamaian. Kita tahu bahwa di Maluku dan khususnya di Ambon ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang telah digagas oleh perempuan, dan ini perlu menjadi warta yang baik agar dapat semakin kuat dan juga menjadi teladan maupun contoh dan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Kami juga hadir untuk membina atau mengembangkan sebuah model pendidikan dengan perspektif hak asasi manusia yang saat bersamaan menguatkan kesetaraan yang substantif antara laki-laki dan perempuan yang kita kenali sekarang ini masih memiliki relasi kuasa yang timpang yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuknya. Hal ketiga yang membuat kami berjalan ke Maluku pada hari ini adalah juga untuk mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kita perlu belajar dan juga menguatkan perspektif kepulauan agar upaya-upaya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini menjadi lebih baik di tanah Maluku.
Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Daerah Kota Ambon menggelar konferensi daerah ke-10 yang berlangsung pada hari Sabtu 28 November 2020 bertempat di Baileo Oikumene dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari hasil konferensi daerah yang diikuti oleh perwakilan 16 cabang dengan jumlah pemilih 111 orang, maka terpilih sebagai ketua Ivana Tuhumena yang memperoleh 81 suara. Sementara Sekretaris AMGPM Daerah Kota Ambon terpilih dengan memperoleh 69 suara yaitu Reynaldo Marantika. Keduanya langsung menyusun program kepengurusan 5 tahun ke depan dan dilakukan pelantikan oleh pengurus besar AMGPM pada hari Minggu 29 November 2020. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Serdekut, Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru, Pengurus Besar AMGPM, kader AMGPM Daerah Kota Ambon beserta dengan unsur terkait. Dalam sambutannya, Agela Tuheru berharap AMGPM khususnya daerah Kota Ambon tidak fokus pada ritual ibadah saja, tapi harus peka terhadap persoalan sosial budaya dan masalah ekologis yang terjadi lewat berbagai program dalam mewujudkan moto AMGPM Garam dan Terang Dunia. Saya pikir hasil survei ini, ya menurut saya nilai benarnya lebih besar. Dan ini kita bisa rasakan dan kita lihat generasi di sekitar kita. Ya, bagaimana generasi sekitar kita, ya anak-anak kita, anak kita. Oleh karena itu bagi saya, secara pribadi, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku merupakan organisasi kader yang harusnya tidak hanya fokus pada ibadah atau kegiatan ritual semata-mata, tetapi harus menjadi wadah untuk menempa kadernya agar memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial budaya serta ekologis yang sedang terjadi. Kepekaan tersebut menjadi prasyarat untuk benar-benar mewujudkan moto Angkatan Muda GPM sebagai garam dan terang dunia. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon melaksanakan kegiatan pelatihan pemandu wisata tematik yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 November 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ambon Aldrin Parinusa, Direktur Ambon City of Music Roni Lopis, serta turut dihadiri oleh pemandu pariwisata dan generasi milenial Kota Ambon dan unsur terkait. Tujuan kegiatan ini yaitu mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini pemandu wisata dan generasi milenial, dalam rangka mendukung pariwisata musik di Kota Ambon yang sejalan dengan ditetapkannya Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Tujuan kegiatan yang Dinas Pariwisata Kota Ambon lakukan di saat ini semua dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang diikuti oleh pemandu wisata dan juga melibatkan kaum milenial. Sasarannya untuk mewujudkan pariwisata di Kota Ambon lewat trik dan trik untuk mempromosikan pariwisata di Kota Ambon. Itu dari pemerintah. Nah, ada satu terobosan baru sebenarnya dari pariwisata dalam konteks nasional, yaitu bahwa Ambon Kota Musik Dunia ini ingin mengembangkan sebuah branding baru yang kita sebut sebagai music tourism atau pariwisata musik, di mana kita akan lebih banyak beraksentuasi pada pengembangan musik pada daerah wisata berdasarkan pada atraksi wisatanya. Jadi tidak hanya mengandalkan objek, tetapi kepada atraksi wisata. Atraksi yang seperti apa yang kita tempatkan adalah pertunjukan, festival di sana, sehingga dengan festival itu akan menarik subsektor lain untuk mendukung pariwisata yang ada. Dan saya kira ini suatu yang luar biasa, dan pariwisata musik ini harus disosialisasikan kepada para pemandu wisata dan para kaum milenial, sehingga mereka juga bisa berbicara banyak dengan para wisatawan dan menjelaskan secara baik dan benar apa yang dimaksudkan dengan
pariwisata musik. Ya, jadi harapan dari pemerintah dengan adanya kegiatan seperti ini sebenarnya menambah pengetahuan dan wawasan dan membekali potensi diri daripada masing-masing pemandu wisata, bagaimana mereka bisa mengembangkan sebagai pengatur, lalu penunjuk, dan memberikan informasi kepada orang lain sehingga tertarik untuk datang ke Kota Ambon. Jadi kalau harapan pariwisata musik yang dikembangkan di Kota Ambon adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing dan wisatawan Nusantara untuk berkunjung ke Ambon, dan prioritas kita itu di tahun 2001 sampai dengan 2022 akan banyak wisatawan yang datang karena Ambon kota kreatif berbasis musik dunia, maka semua kota-kota musik dunia ini akan terkoneksi secara otomatis, dan ini akan sangat baik untuk menjadi pasar daripada sebuah kota musik yang sementara menjual music tourism. Tapi ya